kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah mengumpulkan kita di malam hari ini, Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan duduknya kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Bapak Ibu hadirin yang rahimahumullah, yang pertama saya mohon maaf beberapa pertemuan izin ya karena ada tugas negara ya. Ahad yang sebelumnya itu kebetulan saya sedang dapat tugas untuk tebar kurban dan hari Ahad itu saya ke Kuningan ya, jadi saya tidak akan sampai untuk di Bojong Soang maghrib dan ternyata memang nyampe ke Bandung itu jam 10 malam gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas kaitan dengan surat Al-Balad. Dulu ya pertemuan yang terakhir ya, kita sudah membahas kisaran seputar surat Al-Balad ya, kapan turunnya surat Al-Balad, kemudian apa hikmahnya, apa ibrah yang bisa kita dapatkan, kenapa surat ini disimpan seperti yang di mushaf saat ini, itu sudah kita bahas. Nah, kalau kita menguatkan kembali Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas bahwa tema besar ya, tema besar dari surat Al-Balad ini adalah tentang perjuangan hidup manusia. Karena hidup manusia ini adalah ujian. Ini tema besar ya. Jadi tema besar pembahasan dalam surat Al-Balad ini adalah tentang perjuangan hidup manusia. Gitu. Karena hidup yang dijalani oleh manusia itu ujian. Ini sudah kita bahas ya. Gitu. Jadi ini sebagai penguat dan mengingatkan kembali bahwa tema besar dari surat Al-Balad ini bicaranya tentang ujian. Ya. Kenapa tentang ujian? Karena memang dalam ujian yang dihadapi oleh seseorang itu perlu perjuangan. Ya. Kenapa khalaqnal insana fi kabad? Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, ya, dalam kondisi bersusah payah. Nah, jadi hidup manusia itu memang senantiasa dihadapkan dengan perjuangan-perjuangan. Ya. Ada yang diuji dengan sehat, ada yang diuji dengan sakit, ya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Dan dua-duanya itu merupakan ujian. Dan dua-duanya memerlukan perjuangan. Ya, orang kaya maka dia mesti berjuang untuk bersyukur atas kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Orang yang miskin dia pun mesti berjuang. Ya, berjuang untuk apa? Berjuang untuk sabar. Ya, baik. Bapak-Ibu semua, kalau kita lihat ya struktur pembahasan dalam surat Al-Balad ini ada 6 pembahasan ya. Jadi ada 6 tema pembahasan di dalam surat Al-Balad. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 membuka dengan sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama sampai ayat 3 ini membuka dengan sumpah atas negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Balad itu kalau kita terjemah kota, negeri. Nah, nanti para ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan negeri di situ. Al-Balad di situ. Apakah Al-Balad di situ negeri Indonesia? Bukan. Ternyata Al-Balad di situ adalah negeri Mekah. Nah, jadi Allah membuka dengan sumpah. Yang menunjukkan apa? Yang mengandung nilai spiritual tinggi sebagai tempat suci dan tempat tinggal tempat Nabi tinggal. Ya. Nah, ini pembahasan ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan perjelas. Kemudian ayat yang keempat menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi susah payah, yakni dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ujian, tanggung jawab dan juga cobaan. Ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, ayat 5 sampai ayat 7 menggambarkan atau menunjukkan ada sebagian manusia yang tidak memerlukan siapapun. Disebabkan apa? Disebabkan karena kekayaannya. Ya, gitu. Kemudian ayat 8 sampai ayat 10 Allah memberikan alat panduan kepada manusia. Berupa apa? Berupa mata, lisan, dan 2 jalan. Ya, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ini adalah anugerah ya
anugerah akal dan potensi untuk memilih, ya, untuk memilih apakah dia memilih sabilul khair, jalan kebaikan, atau memilih jalan keburukan. Itu di ayat 8 sampai 10. Kemudian di ayat 11 sampai ayat 16 menjelaskan tentang bahwa jalan yang harus dilalui oleh manusia itu jalannya tidak datar, Pak. Ya, jadi kan selama ini kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi jalan perjuangan ini terkesan lurus begitu ya, datar. Padahal ternyata jalan yang lurus itu bukan datar. Di surat Al-Balad Allah menjelaskan bahwa jalan itu menanjak, Pak. Ya, gitu. Jadi jalan untuk menuju kemuliaan itu bukan datar, tapi dia menanjak. Gitu. Dan tidak sedikit kemudian manusia yang lelah di perjalanan karena nanjak itu tidak kuat, tidak sanggup. Ya. Nah kemudian di ayat yang 7 sampai ayat 20, 17 sampai 20 menutup dengan konsekuensi pilihan manusia. Siapa yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan yang ingkar akan berada dalam neraka yang tertutup, ya, gitu. Nah ini struktur pembahasan yang ada di dalam surat Al-Balad, ya, kurang lebih ada 6 pengelompokan, gitu ya, 6 pengelompokan atau 6 bahasan yang ada dalam surat Al-Balad. Dan tentu pengelompokan ini menunjukkan bukan masing-masing, ya, bukan masing-masing, tapi memang pengelompokan ini hanya untuk pembahasan. Ini ayat 1 sampai 3 membahas tentang ini, tapi dia ada keterkaitan dengan ayat yang keempat. Ayat 5 sampai ayat 5 sampai 7 bahas tentang ini, tapi masih ada keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik. Kita akan mulai pembahasan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Ya, al-balad itu kota atau negeri. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad hillum, ya, bertempat bihadzal balad, di kota ini. Wa walidin wa ma walad, demi bapak, ya, walid, ya, ini bukan walid yang viral, ya. Jadi walid artinya orang yang sudah melahirkan, ya. Nanti ada perbedaan antara walidain dengan, jadi ada walidun, ada abun. Ya, kalau walid yang sudah melahirkan, kalau abun itu sering terjebak dengan ayah. Ya, tapi dalam konteks bahasa Arab nanti yang disebut dengan abun, bapak, ya, itu belum tentu ayah. Ya, abun itu bisa jadi lingkungan, saudara, teman, itu bisa disebut dengan abun. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, ya. Fa abawahu, maka diterjemahnya bisa kedua orang tua, ya. Fa abawahu itu bisa lingkungan, fa abawahu juga bisa teman-teman dan sebagainya, gitu. Nah di sini wa walidin wa ma walad, demi bapak dan anak, ya. Jadi ayat pertama bersumpah tentang negeri, ya, kota. Kemudian ayat yang kedua bersumpah tentang Nabi Muhammad yang bertempat di kota tersebut. Dan yang ketiga ayat ini kemudian bersumpah tentang bapak dan anak. Nah ini akan kita bahas, ya. Kenapa tiba-tiba ada sumpah terkait dengan bapak dan anak? Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. La uqsimu bihadzal balad. Ayat ini dimulai dengan huruf la, ya, huruf la. La itu dalam bahasa Arab, ya, itu ada 3, ya, walaupun ada kata 4, ya, ada 4, tapi kita bahas 3 saja. Jadi la itu nanti ada beberapa makna. Yang pertama, la itu maknanya adalah la nafiyah, ya, la nafiyah.
Nafiyah itu apa? Nafiyah itu menafikan, meniadakan, menolak. Itu namanya la nafiyah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Apa artinya, Pak? La, tidak ada ikraha, paksaan. Ya, paksaan. Fiddin, dalam agama. La-nya di situ adalah la nafi. Menunjukkan apa? Menunjukkan penolakan, peniadaan. Ya, bahwa dalam agama Islam itu tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. La ikraha, tidak ada paksaan. Ya, jadi kalau ada orang yang memaksa supaya dia masuk Islam itu tidak boleh. Ya, dulu Umar pernah ketika ada orang Yahudi datang kepada Umar, kemudian orang Yahudi ini minta bantuan karena miskin. Ya, jadi orang Yahudi dia miskin, minta bantuan. Kata Umar, kalau Anda masuk Islam, saya akan bantu. Nah, itu ternyata itu juga tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Terkesan bahwa Umar ini akan memberikan bantuan kepada orang Yahudi itu kalau dia masuk Islam, tidak ada paksaan. Ya, Anda Islam tidak boleh ada paksaan. Di masjid kami itu alhamdulillah sudah sering ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, ada yang masuk Islam, dan pertanyaan yang sering saya ajukan kepada mereka yang mau masuk Islam adalah, ya, apakah ada paksaan tidak masuk agama Islam? Ya, ternyata rata-rata tidak ada paksaan karena keinginan sendiri. Nah, dan memang begitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi la-nya itu la nafiyah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca Quran menemukan huruf la, itu makna yang kedua bisa maknanya larangan. Ya. Atau disebut dengan la nahiyah, la-nya larangan. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah, itu larang. Ya. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata uff. Ya, kalau bahasa kita apa? Gitu. Itu larangan. Jadi janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata ya. Jangan parmesankan dia si mama si bapak mah gitu. Ya, gitu. Berarti sambil nah, itu enggak boleh. Ya, makanya di sini bentuknya la-nya larangan, tidak boleh. Ya, al-aslu fil nahi, asal dalam larangan itu menunjukkan kepada haram. Jadi tidak boleh mengucapkan kata-kata gitu. Ya, kata-kata saja tidak boleh, apalagi melakukan tindakan menyakiti yang lebih daripada itu. Ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, apalagi kalau sampai kemudian melukai orang tua. Ya, dan kalau kita dengar berita kadang-kadang ya Allah ngeri gitu ya, sampai ada anak minta motor ke orang tuanya dan dikasih sama orang tuanya, dibunuh orang tuanya. Ya, nah, jadi kita kembali, la di sini maknanya adalah larangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, la itu maknanya zaidah, tambahan. Jadi kalau la nafi tadi terjemahnya la tidak boleh, jadi tidak ada paksaan. Kalau la-nya larangan, janganlah, ya gitu ya, janganlah. Nah, yang ketiga ada la-nya zaidah, itu la-nya sebagai tambahan. Untuk apa? Berfungsi sebagai penguat terhadap sumpah. Kalau di ayat yang pertama surat Al-Balad ini, Pak, la uqsimu bihadzal balad, la-nya terjemahnya apa? La, tidaklah, ya, tidaklah aku bersumpah dengan negeri ini, gitu kan? Ya. Atau janganlah. Ya. Nah, la di sini itu bukan la nafiyah, meniadakan, menolak, bukan juga la-nya larangan, la nahiyah, tapi la di sini zaidah, ya, tambahan. Kenapa disebut dengan tambahan? Karena dia berfungsi sebagai penguat sumpah. Jadi terjemahnya bukan la uqsimu bihadzal balad, saya tidak bersumpah, bukan begitu, ya, tapi la uqsimu, saya benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Nah, gitu ya. Jadi la-nya sebagai penguat dari sumpah. Ya, nanti ini pun akan Bapak temukan nanti dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, bukan saya tidak bersumpah dengan hari kiamat, terbalik justru. Ya, karena maknanya la uqsimu biyaumil qiyamah, saya benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Ini juga sama. Ya.
Jadi lamnya ini berfungsi sebagai penguat dari sumpah. Baik. Makna ya, wal makna la uqsimu bihadzal balad idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu. Ya. Dan makna aku bersumpah dengan kota ini, demi kota ini, idza lam takun fihi, ketika engkau wahai Muhammad tidak ada lagi dalamnya, ba'da khurujika minhu, setelah engkau keluar darinya. Kan negeri Mekah itu merupakan kampung halaman Nabi SAW, dan ternyata beliau harus menghadapi perjuangan yang cukup pahit, di mana beliau harus meninggalkan kota Mekah. Ya. Jadi beliau harus meninggalkan kota Mekah. Ini perjuangan. Ya, kan ada orang yang meninggalkan kampung halamannya itu beragam. Ya, ada orang yang meninggalkan kampung halamannya karena untuk pendidikan. Ya. Ada orang yang meninggalkan kampung halamannya karena kerjaan. Rasul meninggalkan kampung halamannya kenapa? Diusir. Ya. Maka ini adalah perjuangan, ya, perjuangan yang harus dilalui oleh Nabi SAW. Makanya tadi tema besar dari surat Al-Balad ini bicaranya tentang perjuangan dalam kehidupan. Dan bagaimana di dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang Rasulullah SAW yang beliau harus keluar dari kampung halamannya, ya, bukan untuk pendidikan, bukan untuk pekerjaan, tapi diusir oleh kaumnya sendiri, ya. Dan itulah resiko yang harus dihadapi oleh seorang nabi, ya. Jadi pelajaran berharga bagi kita. Ya, kadang-kadang kalau kita menyampaikan kebaikan, kalau kita berdakwah, ya, ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kita. Nah, jadi bisa sampai pada tingkatan pengusiran, ya, diusir. Ya, Rasul sampai diusir, gitu ya. Nah kemudian di sini dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Al-Baghawi, la uqsimu, yakni maknanya adalah uqsimu bihadzal balad, yakni Makkah. Jadi yang dimaksud dengan al-balad di sini, kota di sini maksudnya kota, yaitu kota Makkah, ya, gitu. Ya, jadi ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, di situ Allah bersumpah tentang kota Mekah, kota di mana Nabi SAW beliau lahir. Ya, beliau lahir di kota itu, tapi pada akhirnya kemudian beliau harus keluar dari kampung halamannya karena diusir oleh kaumnya. Bukan sekedar diusir, bahkan Nabi dan para sahabat, para sahabat ada yang sudah mendapatkan siksaan. Dan Nabi SAW beliau akhirnya harus keluar karena ancaman dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka hendak membunuh Rasulullah SAW. Dan sekarang ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, ya, wa anta, kalau kita terjemah wa anta, dan engkau wahai Muhammad, hillun, ya, hillun yang kita terjemah makna itu bihadzal balad, ya, di negeri ini. An yakuna hillun isma masdar, ya, dari kata ahalla. Jadi kata hilun adalah isim masdar dari kata ahalla. Maknanya apa? Maknanya abaha, memperbolehkan, telah memperbolehkan. Fal makna, maka maknanya adalah wa qad ja'alaka ahlu makkah halalan bihadzal balad alladhi yahrumu ada sayyihi wa 'addu syajarihi, ya. Penduduk Mekah telah menjadikan kau wahai Muhammad sebagai sosok yang halal, gitu, ya. Jadi wa anta hillum bihadzal balad, dan kau halal di negeri ini. Maksudnya apa? Maksudnya makna yang pertama, ada yang menafsirkan bahwa ahli Mekah, penduduk Mekah itu telah menjadikan Rasulullah sosok yang halal. Halal untuk apa? Halal untuk disakiti. Padahal Bapak Ibu, Mekah itu adalah tempat yang terlarang, ya, tempat yang haram untuk diharamkan untuk ada selainihi, ya, menyakiti hewannya, wa'an itu syajarihi, menebang pohonnya. Tempat tersebut, makanya kenapa disebut dengan tanah haram, ya, gitu. Jadi ada tanah haram, ada bulan haram. Ya, kita mengenal ada bulan haram. Ya, ada berapa bulan, Pak? Ada 4 bulan. Bulan apa saja?
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu Rajab. Nah, berarti sekarang kita sedang berada di bulan haram. Ya. Kenapa disebut dengan bulan haram? Karena ini bulan yang dihormati. Ya. Di bulan haram ini tidak boleh kita melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, fala tudrimu fihinna. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan itu. Ya. Makanya di 4 bulan haram ini tidak boleh berperang. Ya, tidak boleh berperang. Gitu. Tapi kalau yang ngajak perang, Pak, kan bulan haram ini tidak boleh berperang. Tapi kalau yang ngajak perang, ya, sehingga Israel, ya, itu di Palestina. Ya, kalau mereka ngajak perang, ini perang lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi wa hum ma'andalika yuhilluna qatlaka wa ikhrajaka. Tempat haram adalah tempat di mana menyakiti hewan saja tidak boleh. Menebang pepohonan tidak boleh. Ya. Tapi ternyata penduduk Mekah mereka menghalalkan, ya, untuk melakukan tindakan yang menyakiti, ya, kepada Rasulullah SAW. Maka di situ di kalimat yang terakhir, wahum ma'adalika yuhilluna qatlaka wa ikhrajaka. Namun mereka penduduk Mekah justru menghalalkan untuk membunuhmu dan menghalalkan untuk mengusir kamu, wahai Muhammad. Ya, jadi makna hilun di ayat ini kalau diterjemah itu hilun sedang menempati, gitu ya. Dan kaum Muhammad menempati kota Mekah ini. Tapi kalau para ulama tafsir memahami kata hilun, itu hilun maknanya adalah menghalalkan, membolehkan, gitu. Ya, jadi hilun itu nanti kebalikan dari haram. Kalau hilun berarti halal, boleh. Kalau haram terlarang, ya, gitu. Nah, di sini penduduk Mekah mereka menghalalkan untuk menyakiti Nabi SAW. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi, bahkan mengusir Nabi SAW dari kota Mekah. Ya, ini makna dari ayat yang kedua, wa anta hillum bihada balad. Apa munasabah antara ayat yang kedua ini dengan ayat yang pertama? Wal munasabatu ibtida'ul qasam bi Makkah alladhi huwa isy'arun bi hurmatiha al-muqtadiyati hurmata man yahillu biha. Hubungan, ya, atau apa yang relasi dari pembukaan sumpah dengan penyebutan Makkah di ayat yang pertama adalah sebagai isyarat terhadap kehormatan tempat itu, ya. Yang menunjukkan apa? Yang menuntut, ya, ya, al-amin, ya. Rasul itu kan al-amin, dikenal dengan kejujurannya. Nah, tapi kenapa kemudian ketika mereka hendak mengusir Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah, ya, gitu. Yang kemudian sampai menjadi peristiwa kita mengenal ada istilah hijrah, ya. Sampai kenapa Rasulullah SAW beliau harus hijrah? Karena luar biasa bagaimana keganasan orang-orang kafir pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa mereka bisa bersikap itu kepada Rasulullah? Itu ternyata Bapak Ibu, itu bermula dari penyakit hati, ya. Jadi bermula dari penyakit hati. Apa penyakit yang hinggap dalam diri mereka? Yang disebut dengan hasad. Silakan cek nanti di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, ya. Kenapa mereka tidak menerima ajaran Rasulullah, ya, tidak menerima risalah Rasulullah SAW, risalah Islam? Itu ternyata dalam diri mereka itu ada penyakit yang disebut dengan hasadan min indi anfusihim. Ada penyakit hati yang ada di dalam diri mereka, hasad, ya. Makanya ini hati-hati, ya, berbahaya. Jadi penyakit hasad ini penyakit yang ada di dalam batin seseorang, bukan lahiriah, ya, di dalam diri seseorang. Dan kalau hasad ini senantiasa kalau hasad ini disimpan, gitu ya, ini akan terus-menerus bahkan bisa membesar penyakit hasad itu, ya.
Dan penyakit hasad itu bisa memunculkan perbuatan dosa-dosa yang lain, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan penyakit hasad itu sampai memunculkan sikap perbuatan dosa yang lebih besar, itu membunuh. Ya. Hasadnya siapa, Pak? Hasadnya anak-anak Nabi Adam. Bagaimana Qabil sampai akhirnya membunuh Habil disebabkan karena apa? Hasad. Ya. Nabi Yusuf, ya, 10 saudara Nabi Yusuf itu akhirnya kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Itu disebabkan karena apa? Hasad. Ya. Begitu juga ahlu Makkah, penduduk Makkah, ya. Kenapa mereka sampai bersikap, ya, berperilaku bahkan hendak membunuh Nabi SAW? Itu disebabkan karena dalam diri mereka ada penyakit yang disebut dengan hasad. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, di dalam surat Al-Hasyr, Allah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya. Allah mengajarkan sebuah doa kepada kita agar Allah bersihkan diri kita, Allah hilangkan dalam jiwa kita itu penyakit hasad. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghillan itu kata para ulama, ghillan maknanya adalah hasadan. Wa la taj'al fi qulubina, ya, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ya Allah ghillan, hasad, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ya. Nah, jadi di sini kaitan ayat yang kedua dengan ayat yang pertama. Kalau di ayat yang pertama kaitannya dengan sumpah terhadap kota Mekah, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan negeri Mekah atau kota Mekah. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan tentang Rasulullah, ya, menjelaskan tentang Rasulullah, bagaimana sikap penduduk Mekah menghalalkan untuk menyakiti Rasulullah, padahal Rasulullah adalah orang Mekah, gitu, ya. Itu ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian kita ini dalam tafsir yang lain, wa anta hillun. Nah, jadi kalau tadi makna hillun itu ada yang memaknai dengan memperbolehkan, ya. Jadi maksudnya penduduk Mekah mereka memperbolehkan untuk menyakiti Rasulullah, ya, di kota Mekah itu. Sedangkan kalau dalam tafsir Al-Kasyaf itu makna hillun itu maksudnya adalah yakni wa anta hillun bihi fil mustaqbal. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Wa anta hillun bihadzal balad. Nah, hillun di situ maksudnya adalah wahai Muhammad, engkau akan menempati kota Mekah fil mustaqbal, nanti di masa yang akan datang. Kan Rasul terusir, Pak, ya. Rasul terusir dari kota Mekah, padahal itu tempat tinggal beliau, ya, tempat tinggal beliau. Nah, di ayat yang kedua Allah berjanji wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad akan menempati tempat ini fil mustaqbal. Itu kalau dalam tafsir Al-Kasyaf, ya. Jadi Nabi Muhammad akan menempati kota Mekah di masa yang akan datang. Gitu maksudnya, ya. Wa nadhiruhu fil istiqbal, dan ayat yang menjadi perbandingan makna hilun di situ adalah menempati di masa yang akan datang. Itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum
mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mayit dan sesungguhnya mereka pun mayit. Ini maksudnya apa, Pak? Kan ini masih hidup nih, ya. Ayat ini konteksnya masyarakat pada saat itu masih hidup. Tapi kemudian kenapa ayat ini mengatakan innaka mayyitun, kamu ini akan mayit, ya, gitu. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Nah, jadi mayyitun menunjukkan waktu yang akan datang, gitu. Ya, sesungguhnya engkau nanti akan menjadi mayit dan sesungguhnya mereka pun nanti akan menjadi mayit. Nah, sama dengan di surat Al-Balad ayat yang kedua. Kalau di surat Az-Zumar ayat 30 mayitun, kalau di surat Al-Balad kata-katanya hillun, ya. Jadi engkau Muhammad akan menempati kota Mekah ini fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan janji Allah kepada Rasulullah. Walaupun beliau terusir dari kota Mekah, harus meninggalkan kampung halamannya, di surat Al-Balad ini Allah berjanji, wa anta hillum bihadzal balad. Biarlah mereka menyakiti, biarlah mereka mengusir, tapi nanti di masa yang akan datang Muhammad, engkau akan menempati kota Mekah ini. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah berjanji kepada Rasulullah akan kembali menempati kota Mekah. Maka nanti kita mengenal ada istilah Fathu Makkah, ya. Fathu Makkah adalah momentum kembalinya Rasulullah ke kota Mekah, sesuai dengan janji Allah di surat Al-Balad ayat yang kedua ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah Isya, kita break dulu untuk melaksanakan sholat Isya. Jadi insyaallah pada Isya kita lanjutkan sedikit kaitan dengan surat Al-Balad. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sebentar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pembahasan terkait dengan surat Al-Balad ini, di ayat yang pertama Allah bersumpah tentang kota Mekah, ya. Allah bersumpah tentang kota Mekah. Kemudian di ayat yang kedua Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad nanti akan kembali menempati kota Mekah, ya. Nah, di ayat yang kedua itu juga ada penafsiran bahwa kenapa mereka sampai berani untuk menyakiti Nabi SAW, bahkan mereka sampai mengusir Nabi, bahkan niat mau membunuh Nabi SAW, kan gitu, ya. Padahal di ayat yang pertama Allah sudah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini. Dan ada penduduknya, ada orang yang disebabkan dia mendapatkan risalah Rasulullah, dapat risalah Allah, kemudian dia selalu sampai diusir dari kampung halaman, ya, gitu. Padahal beliau asli penduduk Mekah, gitu, ya. Kan di masyarakat kita juga begitu, ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kan ada apa, penduduk asli, ada penduduk pendatang, ya. Penduduk asli, ada penduduk pendatang. Nah, penduduk asli ini, ya, penduduk asli ini sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, ya, mereka tinggal di situ karena penduduk aslinya begitu, ya. Jadi jangan sampai penduduk aslinya tergeser, ya, terpindahkan, bahkan sampai terusir. Lalu mengusir pendatang, gitu, ya. Nah, itu
ya, lahir di kota Mekah, ya, tapi beliau harus terusir ya dari kota Mekah. Baik. Nah, dalam ayat yang kedua ini Bapak Ibu, fahadal i'tiradu tasliyatun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa anta hilum bihadzal balad ini merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quddimat lahu qabla dzikri i'radil musyrikin ala al-Islam. Hal ini disampaikan kepadanya sebelum disebutkan tentang penolakan kaum musyrik terhadap Islam. Wa wa'dun bi annahu sanumakkinuhu minhu, dan sekaligus merupakan janji bahwa Allah akan memberinya kekuasaan atau kedudukan di atas mereka. Jadi ayat wa anta illum bihadzal balad, kalau bagi kita ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu, kira-kira ayat hiburan itu apa? Itu biasa aja, ya biasa saja. Tapi bagi Nabi, ketika Nabi menerima ayat ini, wa anta illum bihadzal balad, ini ayat merupakan hiburan bagi Nabi SAW. Kenapa hiburan? Nabi belum tahu bahwa satu saat dakwah yang beliau sampaikan, ya risalah Islam yang beliau sampaikan, satu saat akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Nabi belum tahu itu. Ya, Nabi belum tahu. Tapi Allah menyampaikan, wa anta hilum bihadzal balad Muhammad, kau nanti akan menempati kota Mekah ini. Kau akan diberikan kedudukan melebihi di atas mereka. Gitu. Ya. Jadi ini hiburan. Ya, hiburan untuk Nabi SAW. Dan ketika Nabi menyampaikan risalah Islam, justru beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah. Jadi pelajaran bagi kita Pak, kalau kita menyampaikan Islam, kita menyampaikan nilai-nilai kebaikan, jangan menganggap bahwa semua masyarakat akan menerima apa yang kita sampaikan. Belum tentu Pak. Ya. Bisa jadi apa yang kita sampaikan justru mendapatkan penolakan. Ya. Apalagi kalau misalkan yang disampaikan itu sesuatu yang bertentangan dengan tradisi masyarakat. Ya, jadi masyarakat melakukan tradisi A, sebuah pakai tong, daya contoh nanti Nabi. Ya, nah bisa menyampaikan nasihat dari Bapak kepada mereka. Bukannya mereka menerima nasihat dari kita, bahkan kadang-kadang ya, kita dicap sebagai ada Wahabi, ya, ekstremis, jadi itu menang. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi nilai-nilai kebaikan dakwah yang kita sampaikan kepada masyarakat kadang-kala bukan mendapatkan penerimaan, tapi justru mendapatkan penolakan. Ya. Nah, Rasulullah berbeda ketika dakwah sampai terusir, ya terusir dari kampung halaman. Bapak ketika menyampaikan nilai kebaikan dari Islam sampai terusir, ya? Belum sampai banyak, belum sampai terusir. Jadi kita belum ada apa-apanya. Ya, dakwah kita belum ada apa-apa. Ya, saja diusir. Ya, kamu langsung sampai diancam mau dibunuh. Ya, sok lamun itu payah. Belum sampai gitu kan kita ya, belum sampai seperti itu. Ya, jadi dakwah kita belum sampai mendapatkan ancaman yang seperti itu. Ya, mungkin kalau ejekan, cemohan, celaan mungkin ada saja. Ya, ada saja. Nah, kita mesti bersabar. Inilah ini jadi ayat ini sebagai penghibur untuk Nabi SAW. Nah kemudian ayat yang ketiga Allah bersumpah, melanjutkan sumpahnya. Ya, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini. Wa anta hilmun bihadzal balad, dan engkau Muhammad akan menempati kota Mekah ini. Wa walidin wa ma walad, demi yang melahirkan dan yang dilahirkan. Ya, walid dan walad. Walid yang melahirkan, kalau walad itu artinya anak-anak yang terlahir. Ya, anak-anak yang terlahir dari walid. Nah, demi bapak dan demi anak. Ini yang dimaksud bapak dan anaknya siapa? Ya, Nabi Muhammad kan. Nah, kita lihat maksudnya. Karena dalam ayat ini, nah, kenapa tiba-tiba Allah bersumpah dengan ayah dan anak? Ya. Ayat pertama aku bersumpah tentang kota Mekah, dan kau Muhammad akan menempati kota Mekah ini. Tiba-tiba demi ayah, demi yang melahirkan dan anaknya, ya, demi bapak dan anaknya. Ini maksudnya gimana? Ya, waladhi yunasibul qasam bihadzal balad,
yakuna muradu bi walid, ya. Dan yang paling sesuai dengan konteks sumpah atas kota Mekah ini, an yakuna muradu, bahwa yang dimaksud dengan walid, ya, walid itu ayah siapa? Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi yang dimaksud dengan demi ayah dan anaknya, demi ayah di situ maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahu alladhi ittakhadha dzalikal balad, ya, karena beliaulah yang menjadikan negeri itu, ya, untuk tempat tinggal liqamati waladihi Ismail wa zawjihi Hajar, ya, sebagai tempat tinggal bagi anaknya Ismail dan juga istrinya yang bernama Hajar atau Siti Hajar, ya. Kan manusia, ya, atau orang yang ditempatkan di tempat yang bersama itu tidak ada penghulunya, ya, tidak ada Tuhan, tidak ada air. Nah, yang menempatkan itu Nabi Ibrahim, menempatkan anak dan istri di tempat itu, sampai akhirnya tempat tersebut menjadi tempat banyak orang diam di situ. Kan awalnya madrasah kosong, tidak ada apa-apanya, kan gitu, ya. Penduduk tidak ada, pohon-pohonan tidak ada, cair mangkok tidak ada, ya, gitu. Lalu ayat tempat begitu, kemudian bapak tinggal sendiri di tempat yang seperti itu, siap bapak? Ya. Ya, bapak mencari tempat tinggal, bilari bumi, tapi tangan tengok ke ayat sasa, nyanyi lah gitu, ya. Ke rumah, ke teh cairan, ya, teh cairan. Nah, kapan mulai orang-orang kemudian mengerumuni orang-orang berdatangan? Itu peristiwa yang kita kenal dengan lari-larinya Siti Hajar sambil membawa anaknya lari, gitu, ya, dari sofa ke bawah terus gitu, ya, sampai 7 balikan. Setelah 7 balikan kemudian keluar air. Setelah keluar air, Bapak Ibu, itu tempat menjadi tempat yang dipenuhi orang. Datang, oh gitu, datang, gitu, ya. Kemudian sampai orang bikin tempat tinggal di situ menjadi banyak orang. Nah, yang pertama menempati tempat itu, ya, tentu ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu istrinya dan juga anaknya. Jadi kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan walidi wa ma walad, walid itu artinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah, rabbi ij'al hadzal balada aminan, ya Allah, jadikan negeri ini negeri apa, Pak? Mekah, aminan, ya, kota yang aman. Wajibni wa baniya an na'budu asnam, jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah berhala, dari menyembah berhala, ya, gitu. Dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya saat aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah, ya, lembah yang tidak ada tanaman, ya, inda baitikal muharram, di dekat rumah Engkau, itu Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, liyuqimus shalah, hendaklah mereka senantiasa mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas, ya, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya, warzuqhum minats tsamarat, dan berilah rezeki buah-buahan, ya, berilah rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka senantiasa bersyukur. Nah, ya. Kemudian Ibu hadirin yang rahimahullah. Nah, ini tafsirannya selanjutnya. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah walidu sukanil baladil asliyin, ya, bapak dari penduduk asli negeri itu, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak dari penduduk asli kota Mekah. Sebagaimana firman Allah, millata abikum Ibrahim, ya, dan ikutilah milah ayah kalian, ya, ikutilah milah ayah kalian, yaitu
wa li'annahu walidu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak, ya, bapak atau leluhur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini Bapak Ibu, ya. Jadi kenapa di ayat yang ketiga Allah sampai bersumpah tentang ayah dan anak? Ayah itu maksudnya siapa? Nabi Ibrahim. Anak di situ siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa namanya? Penduduk asli, kan gitu. Ya. Nabi Ibrahim penduduk asli kota Mekah. Nabi Muhammad memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim sebagai keturunan dari penduduk asli. Tapi pertanyaannya, nah harus diusir gitu. Ya. Kenapa harus sampai disakiti? Kenapa sampai harus mau dibunuh? Sampai udah harus hijrah ke Madinah. Padahal beliau adalah keturunan dari penduduk asli kota Mekah. Makanya Allah bersumpah tentang kota Mekah. Allah bersumpah tentang penduduk asli kota Mekah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, jadi kaitan terkait dengan makna yang ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Nah, di sini masih ada sedikit ya. Wa ma'wala ini mausulun wasilatun, ya, kita baca terjemahnya. Dan wa ma'wala adalah isim mausul atau kata satu, ya, beserta silahnya atau kalimat penjelas. Dan domir atau kata ganti yang tersembunyi dari kata wala kembali kepada kata wali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak dan keturunan yang dilahirkan oleh Nabi Ibrahim. Dan hal itu, ya, wadalika maksusun billadzina taqaw hadiyahu fayashmal Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keturunan Nabi Ibrahim yang mana? Gitu. Yang dimaksud dengan anak-anak Nabi Ibrahim yang mana? Yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya tadi wa walidin Nabi Ibrahim, wa ma walad anaknya Nabi Ibrahim. Siapa anaknya? Dalam ayat ini secara khusus adalah orang yang mengikuti petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad beliau mengikuti petunjuk dari Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tadi Nabi Ibrahim penduduk kota Mekah. Rasulullah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi anak pun diusir. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, gitu. Nah, di sini semakin ditegaskan, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu, jadi dalam ayat ini, ya, terdapat sindiran, ya, ta'ridun bitakdihil musyrikin. Ya, ini adalah sindiran yang merupakan peringatan bagi orang-orang musyrik min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, bi annahum halu an tariqati abihim, karena mereka telah menyimpang dari jalan ayah mereka. Itu apa? Mereka sedang menyimpang dari jalan tauhid. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan. Ada orang-orang musyrik yang mereka memiliki keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi mereka sudah tidak menjalankan ketauhidan. Ya, justru mereka malah menyembah berhala. Bahkan kita mengenal ada berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, 3 berhala yang besar, Pak. Siapa namanya, Pak? Lata, kemudian Uzza, siapa lagi? Ya, Lata, Uzza, Manat, ya. Ada Manat, ada Hubal, gitu ya. Itu berhala-berhala besar mereka. Ya, dari berhala-berhala besar itu kemudian nanti lahir anak-anak berhala, gitu ya. Sampai ketika waktu Mekah, Rasulullah sampai menghancurkan 360 berhala. Ya, gitu. Sampai menghancurkan 360 patung. Gitu, ya. Dan inilah kenapa di dalam hadis Nabi SAW, ya, jangan sampai pembuatan patung itu justru nanti di masa berikutnya bukan hanya sekedar mengenang, tapi menjadi penyembahan. Kan awal mula penyembahan terhadap berhala di zaman siapa? Awal mula penyembahan berhala, penyembahan patung itu di zaman siapa? Nabi Nuh. Ya, awal mulanya di zaman Nabi Nuh. Kenapa? Di zaman Nabi Nuh ada penyembahan terhadap berhala. Itu awalnya tokoh-tokoh mereka membuat patung orang leluhur mereka yang sudah meninggal, orang-orang yang solehnya, dibuat
Iya, karena budak-budak kurang incuran, karena kapal, saat toko-toko gitu ya, kurang bikin kita patungan, apa gitu. Awalnya gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, justru patung itu bukan sebagai pengenang, ya, tapi justru malah disembah, ya. Bentuk penyembahannya bagaimana? Mereka kalau punya hajat, mereka kalau punya keperluan datang ke patung, gitu. Ya, Uza, gimana gitu, Allah bahasa apa ya? Saya tuh apa? Anak saya mau melamar pekerjaan nih, tolong Uza. Nah, ya, jadi mereka minta kepada Tuhan mereka. Sampai mau bepergian saja kan, mau bepergian keluar kota gitu, itu minta izin ke patung, itu minta izin, ya, gitu. Kumaha caranya? Ya kan patung nggak bisa ngomong. Nah, cara mereka adalah dengan melempar anak panah. Nanti ada kode-kode tertentu mana yang keluar. Kalau yang keluar ACC pergi gitu, berarti Tuhan mereka mengizinkan buat pergi. Tapi kalau misalkan pas dilempar ternyata yang keluarnya di ACC gitu ya, nah berarti kalau berangkat bakal disial, bakal dicelakaan gitu. Jadi orang jahiliyah sampai menggantungkan sial atau selamat bukan ke Allah tapi ke patung. Itu awal mula terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, bermula dari pembuatan patung itu untuk mengenang, tapi akhirnya bukan mengenang tapi menyembah. Makanya Nabi melarang kita, ya, kalau di rumah ayah patung begitu ya, itu tidak akan masuk malaikat rahmat. Namun malaikat mau tetap mau ya, itu. Nah, lalu bisa mencegah malaikat mau orang-orang patung gitu. Ya, ada malaikat mau kan gitu. Ya, malaikat mau kayak patung, kalau sudah waktunya bisa masuk ya. Tapi kalau malaikat rahmat, malaikat yang penuh kasih sayang, ya, mereka tidak akan masuk ke rumah yang ada patung-patungnya di situ. Itu Nabi SAW. Ya, jadi ya Bapak Ibu, hadirin yang rahmatullah. Jadi saya simpulkan di 3 ayat surat Al-Balad ini. Ya, jadi ini ada sesuatu yang aneh sebetulnya. Ya, orang-orang musyrik itu yang mereka keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kok tega-teganya mereka sampai mengusir anak atau seseorang yang mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Ibrahim, memiliki hubungan yang sangat dekat dalam aspek ajaran gitu ya, tapi kemudian harus terusir dari kampung halamannya. Ya, ini keanehan. Ya, oleh karena itu kenapa Allah sampai bersumpah ini sebagai bentuk sindiran kepada orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi oleh Rasulullah SAW adalah ajaran tauhid. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang memang sama seperti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi justru ajaran yang dibawa oleh Rasulullah mendapatkan penolakan dari masyarakat. Gara-garanya apa? Masyarakat ibadahnya sudah tercampuri oleh apa? Tercampuri oleh budaya dan tradisi mereka. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, kaitan dengan tema pertama dari surat Al-Balad ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari 3 ayat pertama surat Al-Balad ini. Saya kira bisa dulu bahasan kita pada malam hari ini. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang masih penasaran atau ada yang mau menambahkan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, seperti yang tadi Pak Ustaz sampaikan, larangan di bulan haram itu diantaranya memotong, membunuh atau berperang gitu ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang gitu? Seperti salah satunya memotong pohon. Kalau menyembelih itu apa termasuk membunuh gitu Pak Ustaz? Atau mungkin binatang kecil lah gitu. Ya, relevansinya dengan sekarang gitu Pak. Itu aja Pak Ustaz. baik. Ya, memang sebenarnya kan konteks terkait dengan larangan untuk membunuh, kemudian juga menebang pohon, itu kaitannya dengan konteks berada di tanah haram, ya, gitu. Jadi konteksnya di tanah haram itu yang jadi diperbolehkan. Ya, jadi kalau konteksnya bulan haram itu memang siapapun dimanapun, ya, bukan hanya bagi mereka yang di tanah haram. Termasuk kita yang sedang di Indonesia,
di bulan-bulan yang haram ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemuliaan bulan haram. Ya, wala tadlimu fihi, jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu. Kata para ulama maksud jangan berbuat zalim apa? Ya, perbuatan zalim di bulan haram itu dosanya lipat ganda. Ya, gitu. Jadi perbuatan zalim di bulan haram itu dosanya dilipat ganda. Nah, ini bulan dulu memang konteks bulan haram itu haram untuk berperang. Ya, tidak boleh berperang. Ya, kenapa? Karena bulan Zulqa'dah ini adalah bulan persiapan untuk ibadah haji. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Muharram adalah bulan di mana orang selesai melaksanakan ibadah haji. Ini adalah waktu-waktu di mana memang ibadah yang tidak boleh diganggu sehingga tidak boleh ada perang di situ. Gitu. Maka mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, nah ini nanti merupakan masuk perbuatan dosa. Yang dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konteksnya begitu, gitu ya. Dan tapi kalau secara umum ya, memang kita harus memuliakan bulan haram. Kita menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, ya dosa apalagi ya. Nah, cuman nanti bagaimana kalau di bulan haram ini ada orang yang justru ngajak perang gitu. Nah, dulu mereka begitu. Ini kesempatan di bulan-bulan haram kaum muslimin tidak akan melawan. Kenapa? Karena haram perang. Nah, mereka kemudian berperang. Rasulullah perintahkan, tahu? Nah, sehingga kata mereka, wah, kaum muslimin katanya bulan haram, tapi melanggar bulan haram perang. Ya, maka kemudian dalam kata Allah itu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya pembunuhan dalam konteks perang. Nah, fitnah itu saja kekufuran. Jadi kalau kaum muslimin berperang di bulan haram karena ada yang menyerang, itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah al-fitnah. Fitnah itu maknanya kufur. Justru kalau mereka berbuat kufur itu lebih besar daripada konteksnya pembunuhan di bulan haram. Ya. Jadi kalau konteksnya kita itu saya kira tidak ada masalah, Pak. Ya, Bapak bulan Dzulhijjah pada berbangun tangkal itu ya berbangun pohon ya boleh silakan, tidak ada masalah. Ya, gitu. Atau di rumah tiba-tiba ada belir gitu ya, ada tikus, nah, upaya itu silakan tidak ada masalah. Ya, di konteksnya tanah. Allah SWT. Nyambung akhirnya coba kalau tanah haram, tanah suci itu sejak zaman jahiliyah sudah dikenal gitu, atau hanya sejak sudah menjadi Islam aja? Kalau bulan haram itu sepertinya mungkin setelah adanya Islam ya. Kalau masa jahiliyah belum ada bulan haram itu, dan tanah suci, tanah haram itu sejak jahiliyah sudah dikenal. Begitu aja Pak. Ya. Apakah tanah haram itu sudah dikenal semenjak jahiliyah atau baru dikenal ketika Islam datang? Kaitan dengan apa? Saya coba cek dulu ya di depan. Ya, kalau kita lihat dari sejarah ya, bahwa kan ya ini ya, jadi konsep tanah haram ini al-haram, ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah. Ya, ini sejak masa jahiliyah itu sudah dikenal dengan istilah tanah haram. Ya, maksudnya adalah kawasan yang memang